Halo Sobat KPPU dimanapun kalian berada, kali ini kita balik lagi nih di episode kedua tentang kita akan bahas-bahas soal kasus-kasus sengit dan ulasan-ulasan tuntas di KPPU itu seperti apa sih. Dan kembali lagi aku Farah Fauzia, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University bersama Kak Febran juga selaku mantan Ketua BEM FEB Unpad tahun 2023, dan kita juga sudah dibersamai oleh Bapak Dr. Ridho Jusmadi SHMHani sebagai komisioner dari KPPU itu sendiri. Dan kita akan bahas-bahas nih soal kasus-kasus apa aja sih yang ada di KPPU itu seperti apa. Dan aku langsung lempar aja ke Kak Febran untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, makasih ya Farah. Oke. Untuk di episode 2 kali ini gitu ya, kita akan ngebahas nih kasus-kasus sengit. Kira-kira ada apa aja dari KPPU sendiri yang lagi dikerjain ataupun sebelum-sebelumnya. Yang menarik-menarik nih kasusnya. Oke, halo Kak Ridho, kita ketemu lagi gitu ya untuk kita ngebahas kasus-kasus sengit nih. Jadi di kasus-kasus sengit ini gitu ya, kita pengen tahu nih untuk beberapa waktu saat ini apa sih kasus yang lagi dilakuin dan apakah gimana cara KPPU ini untuk menuntaskannya gitu. Ya, kasus yang sengit apa yang menarik lah ya. Menarik yang menarik di masyarakat lah ya. Banyak sebenarnya. Banyak. Tapi ada beberapa lah yang kita anggap berdampak langsung kepada masyarakat lah ya. Dulu 2006 ada kasus 2006 atau 2007 saya lupa. Itu ada kasus terkait dengan kartel SMS. Oh. Jadi provider itu bekerja sama untuk menetapkan tarif SMS. Okay. Tarifnya tuh lebih mahal. Nah, dulu SMS itu kan sekali SMS dulu kan belum ada data ya. Kalau sekarang kan SMS udah nggak laku kan. Dulu tahun 2007 kan SMS masih ini belum ada kayak WA sekarang kayak sekarang. Kalau dulu pakai SMS dia motong pulsa. Nah, itu mereka bekerja sama menerapkan tarif SMS sampai Rp250 per sekali SMS, Rp250 sampai 300. Nah, itu KPPU mengkaji bahwa itu adalah tarif yang sangat memberatkan pada masyarakat. Seharusnya tarifnya itu enggak segitu. Provider itu dalam menerapkan tarif seharusnya dengan harga Rp125 per sekali SMS itu mereka sudah untung. Nah, bayangkan dari 125 ke 250 itu berapa untung mereka itu kan. Nah, kemarin kita pada tahun itu kita menghukum mereka untuk untuk menghentikan perilaku itu. Maka sejak itu kemudian SMS murah ya. Tidak lagi 250. Jadi masing-masing provider silakan menawarkan harga SMS kepada masyarakat mana yang bisa ini bersaing. Maka setelah itu kemarin muncullah masing-masing ada yang menawarkan Rp100, ada yang bahkan Rp50, ada yang bahkan Rp75. Nah, itu kan masyarakat kan jadi lebih ini ya. Itu. Terus kemudian tiket dulu. Tiket kalau nggak salah baru ini ya. Baru-baru ini. Belasan 2010-an lah. Kalau nggak salah tiket itu 2015 atau 2016 ya. Saya lupa. Itu juga kita menghukum para maskapai itu untuk tidak lagi menetapkan tarif tiket. Jadi tiket itu harus mekanisme pasar ya, tidak boleh ini. Dan dalam salah satu putusannya itu KPPU juga memerintahkan kepada para maskapai itu apabila mereka mau merevisi harga tiketnya itu harus lapor dulu pada KPPU. Mereka nggak boleh sepihak menentukan naikkan tiket. Harus lapor dulu KPPU. Itu perintah putusannya dan itu sudah ingkrah. Itu yang paling ini. Terus yang baru-baru ini adalah Shopee. Nah, e-commerce ya Pak? Ya, e-commerce. Shopee itu bahkan mereka mengaku salah karena mereka kita sempat naikkan perkaranya, tapi di tengah jalan mereka mengaku salah, mereka minta perubahan perilaku. Keringanan dalam bentuk perubahan perilaku. Jadi kalau Shopee itu kan di kurirnya. Jadi mereka algoritma mereka dengan sengaja mengarahkan kepada kurir yang terafiliasi dengan mereka. Jadi kurir-kurir yang lain, kurir-kurir logistik yang lain nggak bisa. Jadi konsumen itu tanpa sadar harus memilih kurir yang ditentukan oleh mereka. Nah, itu kan nggak boleh. Benar-benar. Itu kan harus konsumen sendiri memilih. Nah, kalau teman-teman lihat buka e-commerce kan, misalnya kalau buka Shopee kan Shopee itu harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih kurirnya mau pakai yang mana. Tidak boleh diarahkan ke salah satu. Jasa pengiriman. Jasa pengiriman. Jadi misalnya
logistik A misalnya menawarkan harga sekian, nyampainya sekian hari, yang ini sekian. Nah, itu harus diberikan pilihan pada konsumen biar konsumen yang memilih. Ya, kalau konsumen maunya murah ya biar terserah mereka. Yang nyampainya mungkin seminggu terserah. Kalau mau cepat tentu dengan harga lebih mahal. Itu Shopee. Yang lagi jalan itu adalah Google. Google Pay Billing ya. Kasus Google Pay Billing ini lagi berjalan. Kenapa tuh Kak? Itu Google itu kalau tidak salah ingat saya ya, dia menerapkan sistem pembayaran untuk aplikasinya hanya dengan menggunakan aplikasi tertentu. Kalau dulu para aplikator yang punya aplikasi yang mendaftarkan ke Google, yang masuk ke Google Play Store, itu dia bisa membayar kepada beberapa alternatif pembayaran. Nah, terakhir kemudian Google merubah kebijakannya harus membayar kepada salah satu perusahaan saja. Nah, itu diprotes oleh para aplikator karena mereka menetapkan harga yang cukup memberatkan mereka. Kalau dulu kan bebas mau bayar, misalnya mau pakai OVO, mau pakai pilihannya banyak. Dibebaskan kalau dulu. Nah, terakhir Google itu tidak membebaskan, hanya boleh memilih salah satu itu. Nah, itu kasus Google yang saat ini sedang berjalan. Itu beberapa kasus yang menurut saya saat ini lagi menarik perhatian masyarakat lah. Iya. Oke, kalau gitu. Berarti tadi kalau misalnya SMS kayak mungkin kita lagi SD kali ya. Jadi nggak terlalu tahu nih, belum aware harganya gitu ya. Kalau dulu tuh SMS itu semua sama. Semua operator sama, 250 semua. 250 semua. Nah, padahal nggak boleh. Padahal dari sisi hitung-hitungan harganya itu mereka sudah dengan jual harga Rp100, Rp125 saja, itu mereka sudah untung. Ini sampai 250, dan itu yang tidak boleh itu adalah mereka saling bersepakat semuanya. Provider itu sama-sama, yuk kita sama-sama ya jual SMS-nya nggak boleh di bawah 250 ya, itu nggak boleh, itu namanya kartel namanya. Saling bersekongkol. Nggak boleh, itu provider itu silakan aja. Mereka bebas dengan inovasi yang mereka miliki, dengan tawaran yang mereka miliki, mereka harus masyarakat. Karena nanti masyarakat tidak punya pilihan, intinya gitu. Oke. Cuman kalau misalkan tadi kedua itu maskapai ya paling banyak ya Kak ya? Ya, tiket maskapai. Salah satunya juga. Oke. Kalau gitu. Kalau misalnya kayak industri pangan gitu, ada nggak yang menarik tuh industri pangan? Ya, pangan ada beberapa. Kita pangan kemarin sempat daging, masalah terkait dengan daging kita juga pernah ada beberapa kasus yang kita inikan. Terus juga terkait dengan bawang putih kita juga pernah waktu itu menghukum beberapa pelaku usaha untuk terkait dengan masalah bawang putih. Kemarin juga kalau nggak salah beras, minyak goreng. Minyak goreng kemarin terakhir itu kan. Nah, itu minyak goreng. Benar. Saya lupa. Minyak goreng salah satu kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat pada saat itu langka-langkanya minyak goreng. Nah, KPPU menemukan bahwa di antara para produsen minyak goreng ini mereka saling bersekongkol untuk menahan pasokannya untuk dalam negeri, tapi mereka lebih memprioritaskan untuk di luar negeri, keluar ekspor luar negeri, karena memang harganya lebih menguntungkan untuk diekspor karena permintaan ekspor itu harganya sangat tinggi sehingga membuat kelangkaan di dalam negeri. Nah, itu kita menghukum. Ada 21 produsen minyak goreng yang kita hukum kemarin untuk kasus minyak goreng. Karena itu ketika corona juga nggak sih timelinenya? Ya, setelahnya. Iya, setelah corona transisi transisi corona juga ya itu. Kita juga ketika masuk kuliah merasa sedikit ya, kok ketika beli makan harganya mahal, kita pun juga mau goreng-goreng mahal nih. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, ngomongin soal tadi banyak banget kasus-kasus dan lain sebagainya. Gimana sih caranya KPPU sendiri tuh mengumpulkan bukti-bukti di sebuah kasus sendiri? Apalagi mungkin kayak apa sih tantangannya gitu Pak dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut gitu? Nah, dalam ini yang menarik memang karena membuktikan praktek persaingan tidak sehat itu tidak seperti misalnya membuktikan pidana atau perdata. Meskipun alat buktinya mirip-mirip lah ya, karena di KPPU itu kan alat buktinya ada 5. Pertama itu adalah saksi, bukti dokumen, petunjuk, yang saya lupa ada 4 atau 5. Tapi yang paling penting adalah itu saksi, dokumen sama bukti petunjuk. Nah, seringkali
pelaku usaha ini ketika mereka saling bersekongkol untuk melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, ini mereka tidak didasarkan pada bukti tertulis. Nah, kesulitannya di situ. Kalau mereka bukti tertulis, kita misalnya kita bertiga nih, kita bersekongkol ya, menerapkan tarif, misalkan tarif tiket sekian tertulis. Nah, itu praktek bersekongkol yang paling goblok lah. Kenyataannya praktek bersekongkol yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu tidak pernah di dalam bentuk perjanjian tertulis. Nah, di situ kesulitannya. Nah, gimana caranya KPP membuktikan? Nah, KPP membuktikannya kalau secara teori itu ada 2 cara. Satu menggunakan bukti langsung, yang kedua adalah menggunakan bukti tidak langsung. Oke, bedanya gimana? Bukti langsung itu kan dari saksi, dari kesaksian gampang lah ya. Dari saksi atau ada bukti dokumen. Sementara kalau bukti tidak langsung itu adalah kita lakukan dengan cara analisis ekonomi dan kemudian dengan cara komunikasi. Ada nggak komunikasi yang dilakukan di antara para pelaku usaha itu? Pastinya pertemuan-pertemuan itu ada diskusi dulu nih, itu perjanjian nih. Betul, itu bukti komunikasi. Yang satu bukti komunikasi, dan yang kedua adalah bukti ekonomi. Bukti ekonomi ini kita dibantu dengan teori-teori yang dimiliki oleh ilmu ekonomi untuk melihat apakah misalnya pelaku usaha ini melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Itu ilmu ekonomi. Saya bukan kompeten saya di bidang ekonomi, tapi kita menggunakan ilmu-ilmu ekonomi. Contoh misalnya ada yang namanya yang saya ketahui ada price parallelism. Ya, itu untuk menentukan apakah dalam rentang waktu berusaha dalam rentang waktu tertentu pelaku usaha ini dalam menetapkan harganya ini dia harganya paralel atau enggak. Karena kalau pelaku usaha itu bersaing kan mereka misalnya pelaku usaha A jual produk ini harganya 1.000. Si pelaku usaha B jualnya 900. Nah, ini mereka dalam menetapkannya ini sama enggak? Ada paralelisme enggak? Ada harga yang paralel enggak? Nah, itu salah satu membuktikannya. Nah, karena kalau pasar yang bersaing itu pelaku usaha itu dalam menetapkan harga itu tergantung dengan bagaimana mekanisme harga yang terbentuk yang dilakukannya dalam membentuk mekanisme harga itu. Tidak boleh saling sama. Udah kita ngikuti ini aja sama. Oke. Salah satunya. Jadi strateginya seperti itu, cara mengumpulkan buktinya dengan cara bukti yang sudah diatur dalam hukum acara dan juga dengan cara bukti tidak langsung dengan dibantu dengan pendekatan ilmu ekonomi dan komunikasi. Oke, banyak ya komponen-komponen dalam mencari bukti-bukti nih. Yap. Berarti tadi dampak tidak langsungnya adalah melihat cara bukti tidak langsung adalah melihat dampaknya gitu ya. Oh, ternyata ada sesuatu hal yang janggal. Nah, ini yang jadi buktinya. Oke. Lanjut lagi nih, Kak. Kira-kira sanksi-sanksi pelaku usaha ini ada apa aja sih untuk mereka nih dengan adanya melakukan persaingan usaha? Secara umum sanksi itu adalah pertama disuruh menghentikan kegiatannya. Misalnya kalian melakukan perjanjian kartel atau penetapan harga, kamu harus berhenti. Hentikan perjanjian itu, tidak boleh melakukan perjanjian itu, menghentikan perjanjian. Terus juga kita bisa memberikan sanksi. Apa itu? Sanksi administratif atau juga memberikan denda. Nah, denda itu paling rendah 1 miliar, paling tinggi ada 25 miliar. Terus kemudian denda ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kita diberikan kewenangan untuk menetapkan denda itu kalau tidak salah, saya takut salah, ngerepek dulu, itu sebesar sekitar 10%, denda itu 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan. Jadi KPPU itu bisa ngasih denda maksimal 50% dari keuntungan bersih, ya 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan. Misalnya nih keuntungan bersihnya dalam jangka waktu terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat itu misalnya 1 triliun. Nah, KPPU bisa ngasih denda 50% dari 1 triliun itu maksimal. Itu diperkuat lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa lebih enggak Kak dendanya? Enggak boleh, harus maksimal segitu. Maksimal segitu. 50%. Denda terendahnya adalah 1 miliar. Gede juga sebenarnya secara angka ya. Yap. Menarik.
Oke. Berarti untuk kasus-kasus beberapa waktu saat ini nih Kak, ada contoh nggak kasus apa gitu, perusahaan atau apa yang lagi berkasus terus mereka kena denda seperti itu gitu angkanya? Ya minyak goreng itu. Minyak goreng itu nggak salah berapa ya? Kita kemarin kasih denda ya. Saya lupa putusannya, itu lumayan besar tuh nggak salah. Kayaknya maksimal deh mereka kena. Wah. Itu hukumannya yang terbaru ya, kasus minyak goreng ya. Untuk selebihnya ya kita intinya gini, filosofisnya adalah KPPU dalam menerapkan denda itu harus melihat kondisi dari pelaku usahanya. Nah, kalau kayak minyak goreng kan banyak tuh mereka 21 orang. Kalau kita denda 25 miliar itu rasanya kecil deh. Karena keuntungan mereka saja sudah berapa ratus miliar waktu itu. Tapi kan itu. Jadi kita melihat bagaimana ketika KPPU itu menerapkan denda itu, kita melihat bagaimana kondisi real dari pelaku usaha tersebut, terus sebesar apa kesalahan yang dilakukannya, itu kita harus adil dalam menentukan itu. Jadi KPPU diberi kewenangan dalam undang-undang memberikan rentangnya itu tadi 50%, 10% atau minimal 1 miliar. Oke. Pasti dari kita nih ada ingin tahu nih, kepo. Kira-kira dari uang miliarnya ini yang jadi denda kemanain sih Kak? Itu masuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi masuk ke negara. Jadi itu masuk ke negara. Cuman sayangnya di Indonesia tidak berlaku penerapan ganti kerugian terhadap konsumennya. Di beberapa negara itu bahkan ada, misalnya di Eropa itu mereka menerapkan pelaku usaha yang dinyatakan bersalah melanggar praktek persaingan usaha, dia juga harus diberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang sudah terdampak dari kegiatannya itu. Nah, di Indonesia kita belum menerapkan konsep itu. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan sampai 50% dan 10% itu, saya rasa itu udah cukup besar lah, sangat besar itunya. Cukup besar untuk untuk masuk ke PNB tadi ya. Jadi intinya gini, ketika KPPU memberikan denda itu tidak boleh sampai membuat pelaku usahanya itu menjadi bangkrut misalnya. Nah itu kita harus memperhatikan itu. Nggak boleh. Itu yang satu yang dilihat kita harus memperhatikan itu. Nggak boleh misalnya kita langsung serta-merta pelaku usahanya itu misalnya ya asetnya cuman sekitar 5 miliar, terus kemudian keuntungan bersihnya misalnya hanya 1 miliar, terus kita kasih denda 25 miliar. Kan nggak bisa, kan kasihan ya. Kita harus menjaga juga keberlangsungan usaha dari satu pelaku usaha. Jadi intinya KPPU tidak ingin membuat pelaku usaha itu ketika dia bersalah itu menjadi mati ya. Nah, dia bersalah tapi tetap kita berikan sanksi itu sesuai dengan secara proporsional. Bentar deh Kak, aku penasaran banget. Apakah kira-kira nanti di Indonesia akan ada peraturan seperti yang di luar negeri itu untuk ganti rugi ke konsumennya nanti? Kita nggak tahu, bisa saja nanti mungkin ketika Undang-Undang Nomor 599 di amandemen misalnya, pemerintah merasa melihat bahwa ini menjadi penting untuk melindungi konsumen, KPPU diberi kewenangan itu di undang-undang. Bisa jadi kita bisa melakukan itu. Kalau itu jadi itu bagus sekali. Tapi sekali lagi ya, kita harus secara proporsional dan adil dalam menerapkan denda. Tidak boleh langsung kita emosional ya segala macam. Tiba-tiba nanti pelaku usahanya kolaps mati. Itu tidak kita inginkan gitu ya. Oke. Berarti tadi ini ya, Kak, satu prinsipnya KPPU ini walaupun kita memberi sanksi, ngasih denda, menindaklanjuti, tapi tidak ingin dari perusahaan pun bangkrut juga. Betul. Gitu, dimatikan juga. Kita juga memikirkan kesejahteraan dari pelaku usahanya lah, bisa berlanjut lagi. Gitu. Berarti yang 21 pelaku minyak ini juga nggak bangkrut juga Kak? Karena mereka kan banyak ya. Kita kan dendakan kepada mereka semua. Itu terserah mereka lah, mau urunan kayak mau apa segala macam. Yang penting dia harus bayar ke negara, denda ditetapkan pada kita. Intinya gitu. Kayaknya itu jadi salah satu kasus pelanggaran yang dampak kesejahteraan masyarakat lah ya. Paling ini. Selain minyak apa lagi ya Kak? Oh iya, ada satu lagi kasus yang menarik juga.
pernah dengar kasus EKTP yang KPK juga. Nah itu Iya. KPPU juga itu yang berjasa itu. Wow. KPPU itu menghukum dari sisi tendernya, KPK dari sisi korupsinya. Nah KPK dengan KPPU saling bekerja sama itu. Kita saling memberikan kontribusi, pembuktian dan segala macam. Nah KPPU juga menghukum pelaku usaha yang ikut tender dalam EKTP itu karena melakukan praktek persekongkolan tender. Oh, Itu cukup besar. Itu proyeknya kan besar tuh, hampir 5 triliun ya. Iya. Negara salah satu besar. Itu salah satu kontribusi KPPU dalam kasus yang menarik perhatian publik. Nah, yang si KPK-nya ngurus korupsinya, kita ngurus yang persekongkolan tender. Oke, berarti kalau KPK ini posisinya untuk ke pemerintah gitu ya. Kalau dari KPPU ini sendiri ke usaha yang open tender tadi ya. Oke. Oh, berarti dalam open tender itu banyak pelaku-pelaku usaha yang bersekongkol gitu. Ya, tender baik itu tender dari pemerintah maupun swasta itu masuk dari objek kewenangan KPPU dalam melakukan pemeriksaan. Namanya persekongkolan tender. Persekongkolan tender. Oh, menarik banget. Oke. Kalau misalnya itu tadi itu juga salah satu kayak kasus ekonomi nasional sih. Iya. Karena semua masyarakat Indonesia, kita juga baru umur 17 tahun nih waktu itu. Wah, terdampak tuh. Gitu. Oke. Apa? Ada apa lagi nggak nih? Ada apa lagi ya, jadi balikin ke aku ya. Oke. Untuk di KPPU sendiri sih gimana sih caranya Kak untuk mastiin bahwa keputusan yang udah dikeluarkan sama KPPU sendiri itu dilaksanakan dengan baik dan enggak menimbulkan masalah hukum yang baru? Ya itu tadi, kita minta bantuan ini selama ini dengan aparat penegak hukum untuk bisa memastikan putusan kita itu dijalankan oleh para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang tidak kooperatif, kita akan serahkan ini ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Itu yang kita lakukan. Jadi nanti biar dilakukan upaya paksa lah paling tidak dari aparat kepolisian untuk. Tapi alhamdulillah kalau kita persentasekan itu hampir 80% pelaku usaha kita patuh semua untuk membayar putusan itu. Selebihnya ada masalah-masalah teknis lah ya. Misalnya mereka ada yang perusahaannya kemudian tiba-tiba sudah tidak beroperasi. Ada yang kemudian minta dicicil karena lagi kondisi keuangannya lagi kurang baik apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu. Rata-rata yang kendalanya adalah seperti itu. Jadi belum kayaknya sejauh sepengetahuan saya belum ada pelaku usaha yang tidak mau bayar terus kemudian kita laporkan ke polisi dan kemudian polisi menindaklanjuti. Itu belum sampai saat ini belum. Jadi masih situasional ya? Ya sangat sejauh ini masih korporatif, kalau ataupun ada kondisinya sangat kasuistis. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus pahami. Oh tadi menarik tuh Kak, soal kalau misalnya dikasih harus ditindaklanjuti nih, ada indikasi, sedangkan pas mau ditindaklanjuti perusahaan udah nggak beroperasi gitu. Itu gimana tuh jadinya? Nah, itu kita yang juga jadi salah satu kendala kita ya. Itu juga kita nggak bisa ketika kita mau ini nagihkan dia sudah mengajukan kepailitan di pengadilan. Itu memang jadi salah satu problem yang memang kita jadi permasalahan. Apakah denda yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, misalnya dia pilot ya, apakah termasuk sebagai kewajiban yang harus dilunasi, dibayar selain adanya pajak atau bayar tenaga kerja ya, itu juga jadi problem hukum yang memang saat ini memang agak rumit lah untuk dalam pelaksanaannya. Tapi itu nggak banyak kok. Oh nggak banyak ya? Karena tadi kepikiran, juga ya kalau misalnya kita baru lihat, wah ini ada indikasi nih, kita mau tindak lanjutin. Ketika tindak lanjutin, ternyata perusahaan tidak beroperasi gitu. Oke. Kalau tadi kalau misalnya secara personal berarti enggak ya Kak ya soal denda ataupun masalah hukum gitu. Karena kan ini kan perusahaannya gitu yang didendain, yang disanksi, yang tindak lanjutin. Kalau personal pemiliknya, ownernya gitu atau pemegang sahamnya itu enggak masalah ya? Itu objeknya ke siapa, terlapornya siapa di situ. Kalau terlapornya pelaku usaha dalam bentuk badan hukum atau non badan hukum, maka perusahaannya yang menjadi target ininya. Perorangan bisa dalam tender misalnya. Dalam tender misalnya ada yang namanya kelompok kerja, itu dari pemerintah bisanya, itu bisa juga kita kenakan denda. Ada juga dengan PPK, pejabat pembuat komitmennya, PPK-nya. Itu bisa juga perorangan kita kasih denda.
Tapi biasanya perorangan yang mewakili institusinya biasanya. Oh. Oke. Lagi-lagi aku tadi kepikiran, oke, kalau bisa denda dikasih denda. Berarti dendanya ini harus dibayarkan dalam tenggat waktu kah? Atau tadi ternyata bisa di dalam beberapa waktu nih mungkin dicari cicil gitu dari pelaku Ya, ada usaha. batasan waktunya. Misalnya dalam putusan itu mereka paling lambat harus membayar denda dalam sekian waktu dalam periode tertentu. Nah, biasanya ada juga pelaku usaha dengan alasan-alasan teknis tertentu mereka minta keringanan. Keringanan dalam artian dalam membayarnya. Iya. Bisa misalnya minta mencicil ya berapa kali itu mengajukan permohonan ke PPU dan biasanya bisa. Oh. Bisa. Kita akan menilai ininya. Oke, berarti bisa lah ya kalau misalnya ini cukup dikasih keringanan. Tadi kan dari tadi kita udah ngomongin soal banyak banget kasus-kasus besar ya, emang sengit banget dan yang emang kayak apa ya, orang-orang tahu gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih kayak kasus-kasus minor yang kecil-kecil tapi ternyata emang kayak berpengaruh juga gitu? Mungkin bisa diceritain Kak. Kalau kasus-kasus yang paling banyak di KPP itu nangani kasus tender. Oh. Tender itu paling banyak, sangat banyak. Bisa hampir proporsinya bisa hampir 60% sampai 70% dari seluruh kasus. Iya. Tender ini banyak. Ini juga berdampak kepada masyarakat juga kan, karena terkait dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha terhadap pekerjaan yang ditenderkan kepadanya. Nah itu juga itu banyak itu. Dan dari sisi nominal itu ada yang 30 miliar ya, ada yang miliaran, ada yang puluhan miliar, ada yang sampai ratusan miliar. Itu yang paling banyak lah tender lah, yang paling banyak ini kan. Paling sering lah ya. Paling sering, paling banyak. Paling banyak kasusnya tender. Paling banyak. Paling banyak kasusnya tender ya tuh kan. Jadi viewers juga jadi tahu sebenarnya, jadi kayak sebenarnya masalahnya tuh apa sih sebenarnya, kayak yang diurusin sama KPPU tuh apa aja sih, kita semua jadi tahu dan kebahas juga semuanya. Dan kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan, ada nggak KPPU? Aku cukup sih. Cukup. Tadi kepoan aku tadi udah dihabisin. Oke, dari Kak Febron cukup, dari aku juga udah cukup. Barangkali kalau misalnya Sobat KPPU masih pengen nanya-nanya lagi ya, Kak, soal KPPU tuh mau ngapain aja, atau misalnya punya permasalahan sendiri dan pengen banget dilaporin langsung kayak gitu, boleh banget kayak share aja permasalahannya atau pertanyaannya gitu loh ke kolom komentar di kanal YouTube kita. Barangkali itu betul. aja. Ya mungkin ini Apa tuh? teman-teman yang tertarik misalnya lagi mengerjakan tugas akhir, bisa mengajukan magang di sini sambil mengerjakan tugas akhir. Bisa di Jakarta, bisa juga misalnya yang teman-teman mahasiswa yang ada di 7 kantor perwakilan kita juga di sana juga membuka kemungkinan teman-teman untuk bisa magang, PKL atau yang lagi mengerjakan tugas akhir yang berkaitan dengan persaingan usaha. Nah, biasanya anak hukum sama anak ekonomi biasanya. Ya paling sering tuh. Terus silakan aja Oke. bisa memanfaatkan keberadaan KPPU untuk bisa membantu tugas-tugas teman-teman di kampus. Oke. Dikasih open space nih buat belajar lagi soal pengetahuan-pengetahuan yang ada di ilmu pengawasan di usaha sendiri untuk anak ekonomi dan untuk anak hukum. Tapi nggak menutup kemungkinan ada jurusan lain yang Jurusan bisa, lain juga boleh lah ya. yang bisa yang bisa ikutan juga nih mengkaji-kaji soal pengawasan usaha itu sendiri. Dan barangkali itu aja podcast di episode 2 kali ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Yap. Dadah. Dadah, terima kasih.